Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu? Kita mulai saja workshop yang kita laksanakan pada hari ini. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami selaku fasilitator ingin menyampaikan bahwa kegiatan yang kita laksanakan ini adalah kegiatan yang merupakan tugas yang diberikan oleh instruktur sekolah penggerak. Saya selaku peserta pelatihan pada kesempatan ini akan memaparkan materi tentang workshop penyusunan RPP berbasis TIK. Sebagaimana tugas yang telah diberikan, tujuan dari workshop ini adalah untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun RPP berbasis TIK. Output yang diharapkan adalah meningkatnya kemampuan guru dalam penyusunan RPP berbasis TIK, sehingga dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran di SMP Negeri 6 Tugu Sendana yang merupakan tempat atau instansi kami bertugas saat ini. Kemudian alur sesi perlu kami sampaikan bahwa tadi saya tidak masukkan acara pembukaan. Kemudian ada beberapa komponen-komponen RPP menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2014. Kemudian sistematika penyusunan RPP menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013 dan 103 tahun 2014. Nah, untuk sesi ini saya selaku fasilitator akan memaparkan tentang prinsip penyusunan RPP. Ini prinsip penyusunan RPP. Ini ada 10 yang pertama, prinsip yang pertama adalah bahwa RPP itu harus secara utuh memuat kompetensi dasar. Itu prinsip pertama dari penyusunan RPP. Kemudian kedua adalah bahwa RPP itu dapat dilaksanakan dapat digunakan satu kali atau 2 kali pertemuan dalam satu RPP. Ini tergantung dari materi yang cakupan materi yang ada pada materi yang di RPP-kan tersebut. Kemudian yang ketiga, memperhatikan perbedaan individu peserta didik disusun dengan memperhatikan perbedaan kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai dan atau lingkungan peserta didik. Itu adalah prinsip penyusunan RPP yang ketiga. Kemudian yang keempat, bahwa RPP itu harus berpusat pada peserta didik. Artinya bahwa dalam membuat RPP yang harus kita perhatikan adalah peserta didik, karakter yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian prinsip yang kelima itu bahwa RPP itu harus berbasis konteks. Artinya bahwa dalam proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitarnya itu adalah merupakan sumber belajar.
Kemudian yang prinsip yang keenam, bahwa RPP itu berorientasi kekinian, ya, bahwa RPP itu berorientasi pada kekinian. Kemudian yang ketujuh adalah pengembangan kemandirian belajar, pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara mandiri. Ini adalah prinsip yang ketujuh. Nah, kemudian prinsip yang kedelapan, memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran RPP. Jadi artinya bahwa RPP itu dapat memberikan umpan balik dan tindak lanjut dalam pembelajaran RPP. Kemudian yang kesembilan, memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi. Jadi mulai dari kalau selama ini kita pahami bahwa setiap pembelajaran itu mulai dari kompetensi spiritual atau K1, K2 kompetensi sosial, kemudian ketiga kompetensi pengetahuan, dan yang keempat adalah kompetensi keterampilan. Itu harus memuat keterkaitan antara kompetensi-kompetensi tersebut. Kemudian yang terakhir yang merupakan prinsip dari penyusunan RPP, bahwa RPP memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, inilah yang menjadi prinsip dalam penyusunan RPP. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, dari 10 prinsip itu tentu saya kira selaku pendidik sudah memahami betul langkah-langkah pembuatan atau penyusunan RPP berdasarkan prinsip-prinsip yang telah saya jelaskan, paparkan tadi. Olehnya itu, kalau masih ada barangkali di antara para peserta yang belum paham atau masih ada yang masih kurang jelas, pada kesempatan ini sebelum kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, ada barangkali yang ingin bertanya tentang prinsip penyusunan RPP tersebut. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Dulu Pak. Baik, Pak. Boleh bertanya Pak? Oh iya, silakan Bu. Bu Hafsa Firdaus. Iya Pak, ya Pak. Ya, silakan Bu. Masuk Januari dibuat dia tadi di Kedinginan. RPP yang mungkin di K13 ya Pak ya. Iya, iya Bu. Oh iya, betul Bu, betul ya. Iya. Oh ya, makasih Bu. Terima kasih Bu Hafsah atas pertanyaannya, yang menyampaikan bahwa apakah karakter siswa itu juga akan berlaku pada kurikulum pembelajar Pancasila ya Bu ya. Agak kurang jelas tadi, jadi terima kasih Bu. Sebenarnya bahwa karakter yang selama ini kita berlakukan pada kompetensi K13 ya, kurikulum 13 itu pada dasarnya itu adalah merupakan dasar pada kurikulum yang ada pada Pancasila, pembelajar Pancasila, karena memang di situ dituntut juga pendidikan moral, kemudian bagaimana mencintai tanah air, karena itu adalah juga merupakan salah satu karakter yang harus dimiliki oleh siswa. Artinya bahwa
tidak bertentangan antara K13 ini dengan kurikulum pembelajar Pancasila, Bu. Iya. Mungkin istilahnya saja yang berubah. Iya, Ya. iya seperti itu barangkali, Bu. Iya, jadi hanya istilah karakter yang ada pada K13 dengan pada kurikulum pembelajar Pancasila, Bu. Ya, satuan pembelajar Pancasila. Iya, makasih banyak, Bu. Ya, bagaimana Pak Harli tadi sempat saya mendengarkan? Ya, makasih Pak. Iya. Tadi sebagaimana apa yang dijelaskan dari Bapak, ini mengenai ada 10 poin kalau tidak salah itu mengenai pembahasan RPP. Di sini saya pertanyakan Pak. Coba ada Pak poin Harli beberapa minta yang tolong saya dulu. tidak tahu, Pak. Suaranya tidak terlalu jelas, Pak, artinya. Saya ulang Pak. Oh, iya. Sebagaimana apa yang disampaikan tadi Bapak, itu ada beberapa kalau tidak salah 10 poin yang dijelaskan mengenai RPP. Oh iya, Jadi ada, saya tidak ambil itu mengerti Pak yang mengenai poin keberapa itu. Jadi ini pertanyaan saya Pak, setiap RPP harus utuh memuat kompetensi dasar. Jadi apa maksudnya itu Pak? Itu yang pertanyaan pertama. Terus yang kedua, RPP orientasi kekinian. Apa maksudnya kekinian itu Pak? Makasih. Oh, jadi ada dua pertanyaannya, Pak. Jadi yang pertama tadi itu adalah mengenai kurikulum yang memuat semua kompetensi dasar, ya. Iya. Jadi terima kasih Pak Arli, artinya bahwa dalam prinsip menyusun RPP itu prinsip yang pertama tadi itu kebetulan itu adalah bahwa RPP yang disusun itu adalah memuat secara utuh kompetensi dasar. Jadi sebagaimana kita pahami bahwa di dalam kurikulum yang selama ini kita terapkan yaitu kurikulum 13 itu ada 4 kompetensi. Ya, kompetensi yang pertama itu adalah kompetensi spiritual, kemudian yang kedua adalah kompetensi dasar kedua yaitu sosial, kompetensi dasar ketiga adalah kompetensi dasar pengetahuan, dan yang keempat adalah kompetensi dasar keterampilan. Nah, walaupun pada dasarnya bahwa selama awal-awalnya itu kita memang berlakukan 4 kompetensi dan memang harus tercakup di dalam RPP yang kita susun, Pak. Iya. Jadi tapi di dalam penilaian yang selama ini kita lakukan itu yang lebih banyak kita khusus untuk saya mata pelajaran kami IPA itu adalah kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan, yaitu K3, kompetensi dasar ketiga dan kompetensi dasar keempat, Pak. Jadi artinya bahwa RPP itu memuat keempat kompetensi dasar yang ada, mulai dari spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan, Pak. Itu jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa dalam menyusun RPP itu harus selalu berorientasi pada kekinian. Artinya bahwa RPP yang kita buat itu harus selalu mengikuti perkembangan zaman, Pak. Artinya RPP itu harus bisa diterapkan kapanpun dan dimanapun. Kemudian mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, itulah sebabnya pada kesempatan ini kami selaku fasilitator kebetulan ini membuat ini workshop ini berbasis TIK, karena kita berupaya bagaimana caranya yang selama ini kita membuat RPP itu manual, untuk kedepannya ini menggunakan TIK, ya, teknologi informasi dan komunikasi. Ya. Jadi sekali lagi Pak, bahwa berorientasi pada kekinian, RPP itu jangan sampai ketinggalan zaman. Kita selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Dan memang untuk saat ini sebagaimana dipahami bahwa di sekolah penggerak itu kurikulum itu semakin maju, dan rencananya ini kalau yang sempat saya pahami dengar ini adalah kurikulum yang sudah disederhanakan. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa nanti dalam membuat RPP itu harus berorientasi pada kekinian. Ya. Demikian Pak Harli. Jadi barangkali sudah tidak ada. Kalau tidak ada, nanti kita akan lanjut pada sesi selanjutnya, yaitu langkah-langkah penyusunan RPP.
Dan untuk hari ini kita tutup dengan barangkali tidak ada ya Bapak Ibu? Tidak. Oke, kalau tidak ada saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.